Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Pada hari ini bersama Gereja Semesta, kita memperingati peringatan wajib Santo Thomas dari Aquino, seorang imam dan pujangga gereja. Permenungan kita akan diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai ayat yang ke-34. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Bacaan Injil hari ini menyajikan cerita di mana Yesus memberikan perumpamaan perihal kerajaan Allah dengan gambaran orang yang menaburkan benih di tanah. Sang penabur itu sendiri tidak tahu persis bagaimana benih itu dari hari ke hari semakin tumbuh besar. Mula-mula mengeluarkan tunas hingga pada akhirnya menghasilkan buah. Para sahabat yang terkasih, lebih spesifik Yesus mengumpamakan lagi kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Dikatakan bahwa biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Akan tetapi ketika berhasil tumbuh, ia menjadi lebih besar dari segala sayuran yang lain. Ia mengeluarkan cabang-cabang, dan lebih mengagumkannya lagi, burung-burung dapat bersarang dalam rimbunannya. Lantas apa yang mau dikatakan sabda Tuhan hari ini bagi pesiarahan iman kita? Iman yang kita miliki seumpama benih yang ditaburkan di tanah. Sejauh mana benih ini akan menghasilkan panenan yang berkualitas tergantung cara bagaimana kita merawatnya dari hari ke hari. Benih ini akan menjadi tumbuh subur dan nantinya menghasilkan panenan yang terbaik juga tergantung dari cara penabur itu sendiri merawat dan memperhatikannya. Kalau benih ini hanya ditaburkan begitu saja, kemudian setelah tumbuh tidak pernah dirawat, tidak pernah diperhatikan, maka ketika aneka hama datang menyerang, akan matilah benih yang baru tumbuh ini. Demikian pun halnya para sahabat yang terkasih dengan kehidupan beriman kita. Apabila iman yang kita miliki ini tidak pernah kita pelihara dalam laku kesetiaan, ketika masa pencobaan tiba, terancam matilah iman ini. Oleh sebab itu, para sahabat yang terkasih, permenungan hari ini mengajak kita sekalian untuk semakin menyadari sejauh mana daya juang kita untuk menjaga dan merawat iman kita setiap harinya. Apakah kita sudah memberikan pupuk-pupuk rohani yang menyehatkan bagi hidup kita?
Apakah kita sudah setia menyirami iman kita dengan air yang berasal dari sang sumber kesegaran itu sendiri, yakni Yesus Kristus. Dan percayalah, kesetiaan kita dalam berjuang memelihara benih iman yang telah ditaburkan dalam hati kita ini nantinya akan menghantarkan kita pada pesta panen raya, di mana buah-buah terbaik dapat kita berikan kepada Dia yang empunya ladang iman, di mana kita tumbuh hidup dan terus berbuah. Semoga para sahabat yang terkasih, dahan-dahan kehidupan iman kita menghasilkan cabang-cabang yang kuat dan dedaunan yang rimbun, sehingga burung-burung kebaikan dan berkat Tuhan Allah yang tidak berkesudahan senantiasa hinggap dan bersarang. Semoga kita sekalian dimampukan mewujudkannya dalam terang iman akan Kristus Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.